Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali bertemu dengan saya pada mata kuliah Sistem Informasi Geografis, ya, teori. Di pertemuan kedua ini saya akan membahas tentang konsep dasar dari ilmu Sistem Informasi Geografis. Oke, langsung saja. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya, tanpa kurang suatu apapun, sehingga dapat mengikuti rangkaian dari proses pembelajaran di mata kuliah ini. Oke, di pertemuan ini saya akan membahas tentang definisi JIS yang kemarin sudah kita singgung, bagaimana kaitannya dengan konsep JIS itu sendiri, terus kemudian yang kedua adalah mengetahui bidang-bidang eh, sistem informasi geografis, dan yang ketiga adalah konsep dasarnya itu bagaimana. Itu ya. Jadi poinnya di sini pada pertemuan kali ini itu ada 3. Baik, tentunya sebelum kita masuk ke sana, dalam kaitannya di sistem informasi geografis tidak jauh-jauh dari yang namanya peta, ya. Apa itu yang disebut dengan peta? Nah, mungkin teman-teman di sini sudah mulai berpikir bahwa ada sistem informasi geografis, ada pemetaan, ya. Nah, kedua ini saling berhubungan memang. Kedua hal ini saling berhubungan, ya. Jadi kenapa disebut dengan sistem informasi geografis? Karena ada pemetaan yang ditampilkan. Tapi kalau peta saja yang dimunculkan, yaitu belum bisa disebut dengan sistem informasi geografis, gitu ya. Jadi gini, pada awalnya beberapa pengguna ya membuat dan membutuhkan sebuah peta. Jadi petanya itu belum digital, masih analog. Jadi misalkan hal yang paling sederhana aja lah, misalkan kalian ingin berkunjung ke tempat teman Anda, di mana Anda belum pernah ke situ sebelumnya, ke lokasi teman Anda. Nah, Anda diminta untuk tolong dong dibuatkan lokasinya di mana dulu sebelum ada fitur-fitur apa namanya Google Map atau Sendlog di WhatsApp dan sebagainya. Jadi kita masih berpatokan pada kertas ya, kertas yang diibaratkan itu adalah gambaran dari permukaan bumi. Nah, bidang-bidang yang pernah menggunakan itu, di awal munculnya sebuah sistem informasi geografis, itu ada di bidang militer, kemudian pertahanan, dinas survei dan pemetaan atau topografi, kemudian geodesi atau geomatika, hidrografi, kartografi, kemudian pengelolaan sumber daya alam dan sebagainya. Nah, sekarang sudah mulai berkembang ya, semua instansi ini memerlukan adanya sebuah pemetaan. Nah, yang paling baru mungkin di sini fitur-fitur yang disediakan, contohnya ya, misalkan di online shop pun ini sudah ada pemetaan wilayah ya, kira-kira di mana lokasi pelanggan yang memiliki potensi untuk penjualan atau peningkatan penjualan sebuah produk ya, seperti itu. Nah, saat ini hampir semua komunitas bisnis ingin menampilkan semua entitas ya terkait dengan bisnisnya di dalam apa? Di dalam kertas peta tentunya seperti itu. Informasinya apa? Tentunya ada progres kerja, kemudian konteks, lingkungan, terus kemudian ada juga yang digunakan untuk decision support system atau sistem pendukung keputusan, untuk promosi, untuk distribusi, terus kemudian untuk perluasan dari bisnis seperti itu. Jadi memperluas area bisnis dengan analisis sistem informasi geografis. Oke, apa sih yang disebut dengan peta? Ya, peta tentunya adalah representasi gambar ya yang semula itu awalnya adalah oke ya, peta-peta yang kita kenal ini adalah 2 dimensi sebelumnya karena dalam bentuk gambar. Nah, itu menggambarkan apa? Menggambarkan sebuah pola keruangan ya, pola keruangan di dalam objek 3D atau 3 dimensi seperti itu. Nah, kita bisa melihat pengertian peta itu di Wikipedia atau mungkin di googling seperti itu, Anda bisa melihat pengertian tentang secara mendasar. Oke, kemudian gambaran berupa bumi yang diproyeksikan ke dalam medan datar atau ke dalam bentuk bangun datar, ya. Jadi sebenarnya bumi itu kan bulat. Nah, apabila kita buat ke dalam bentuk gambar lembaran, itu akan terbentuk sebuah menggambarkan proyeksi
sebuah bola dunia ke dalam bidang data. Kemudian gambaran suatu wilayah yang di dalamnya memuat berbagai informasi tentang wilayah. Oke. Nah, tentunya peta ini menerangkan sebuah objek di dalam muka bumi ya ke dalam kertas. Sedangkan ilmu yang digunakan untuk mempelajari peta itu adalah kartografi. Ya, bentuk peta itu ada dua, ada peta secara manual, kertas kerja ya, kemudian di dalam peta digital, yaitu ada media hardware untuk menampilkan gambar 3D tersebut atau gambar 2D tersebut, dua dimensi, sebagai alternatif untuk menyajikan pemetaan yang mudah untuk dikelola. Jadi artinya bisa di zoom, bisa digeser kiri kanan dan sebagainya. Oke. Kita lanjutkan. Baik, mungkin ini adalah sebuah contoh. Jadi Anda bisa lihat di sini di bagian ini. Ya, oke, sebentar saya enter aja ya. Oke, jadi ini di bagian ini adalah peta, gambar peta kuno ya. Informasi jadi di dalam peta itu ada informasi tentang permukaan bumi yang berabad-abad lamanya yang telah disajikan, mulai dari bentuk kulit hewan sampai dengan kertas kerja ya, yang di dalamnya terdapat data geografis. Contohnya surviving fragment of the first world map of Piri Rais. Jadi Haji Muhyiddin Piri Ibnu Haji Mahmud. Jadi sekitar tahun 1513 Masehi. Jadi sangat kuno sekali ya gambar-gambarnya. Baik, kemudian perlu adanya sebuah informasi ya dari penampakan yang ada di permukaan bumi. Ya, karena apa? Karena adanya kebutuhan untuk sebuah perencanaan dan pemanfaatan potensi permukaan bumi. Sehingga kita perlu mengembangkan sebuah pemetaan. Nah, seperti yang ada di dalam gambar ini, ya, ini adalah contoh mungkin peta yang di-scan seperti itu. Ya, banyak sekali informasi dalam peta. Jadi informasi yang ditampilkan ya itu bisa saja apa ya tidak presisi atau saya tidak mengatakan bahwa itu salah, namun kurang presisi saja. Namun hal ini dapat mengakibatkan informasi yang didapat ini menjadi tidak akurat. Ya, itu menjadi catatan ya. Jadi misalkan di sini ada peta wilayah Kabupaten Garut, ada legenda, terus ada gambar petanya, ada rahmat angin dan sebagainya. Ini standar ya. Tentunya dulu waktu pelajaran geografi kita sudah mempelajari bahwa pemetaan wilayah itu ada komponen yang harus disajikan dalam gambar peta. Oke, kemudian peta memuat data yang mengacu kepada permukaan bumi. Contoh apa? Posisi garis lintang dan garis bujur. Terus kemudian ada atribut non spasial yang ada di dalam objek tadi, ya. Jadi di sini Anda bisa lihat ini adalah gambar dari permukaan bumi ya. Terus ini ada sebuah kolom database seperti itu. Ada nama jalan, ada alamat, ada fasilitas, ada address, ada state name, nama jalan, terus kemudian ini ada kode area, ya, mungkin ada luasan dan seterusnya. Ya tergantung dari kebutuhan kita untuk membuat peta digital. Oke, lanjut. Dengan kebutuhan suatu peta yang memuat berbagai informasi atributnya bereferensi terhadap geografis, maka perlu adanya sebuah sistem yang berbasis komputer yang mampu untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya tadi, sumber daya pemetaan tadi. Ya, sehingga di sini disebut dengan sistem informasi geografis. Oke, apa bedanya dengan SIM? Jadi kalau poin utamanya kalau di dalam sistem informasi manajemen itu adalah lebih ke arah organisasi, ya, pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Nah, di dalam JIS ini ya, di sini yang penting ada alat untuk input, ya, alat untuk mengelola, ya, sehingga ada sebuah output. Outputnya apa? Ya tentunya output dari pemetaan tadi. Nah, di dalamnya harus ada yang namanya manipulasi ya, manipulasi informasi. Jadi ada sebuah pengolahan data di situ. Nah, seperti itu. Misalkan Anda punya peta
gambar wilayah saja ya, namun di dalamnya itu tidak ada proses pengolahan, di situ belum bisa disebut dengan sistem informasi geografis. Nah, ini mungkin yang harus kita catat. Oke, JIS menggunakan data yang mereferensi terhadap data geografis, ya. Jadi ada kaitan antara objek yang akan diterangkan di dalam pemetaan, ya. Yang di sini di pertemuan kemarin, pertemuan pertama saya sebut dengan data non spasial seperti itu. Ya, katanya dengan apa? Ada koordinat, terus kemudian ada luasan yang digunakan untuk mendukung analisis spasial. Oke. Di sini gambarannya menjadi seperti ini. Jadi ada sistem informasi, terus kemudian ada penyimpanan, terus kemudian ada kebutuhan akan informasi. Sehingga dibuat sebuah sistem yang mampu mengelola, terus kemudian menampilkan, ya, yang di sini manfaatnya adalah untuk mendapatkan informasi yang sesuai terkait dengan apa? Terkait dengan kebumian atau geografis. Jadi di sini contohnya misalkan ada information system can be very simple, such as a telephone directory. Jadi misalkan kalau zaman dulu Anda waktu zaman saya ya, mungkin ada yang tidak bertemu dengan yang namanya yellow page. Yellow page itu ketika kita mencari nomor telepon di dalam sebuah buku kuning itu, ya, itu eh, insya Allah ketemu gitu ya, karena semua nomor telepon itu dimasukkan di dalam yellow page tadi. Nah sekarang paradigmanya sudah lain, sehingga misalkan kita mengakses sebuah, saya katakan di sini Google Map gitu ya, Anda mencari lokasi di mana, nah di situ eh, pasti rata-rata akan ketahuan ya lokasinya di mana, jalannya bagaimana dan seterusnya gitu. Jadi ini hasil dari pengelolaan sistem informasi geografis. Oke, in the digital environment we use a software to create complex information system. Jadi di dalam lingkungan digital kita menggunakan software untuk membuat sistem informasi yang kompleks, ya. Di sini misalkan banyak sekali ya. Ini software Microsoft Access yang digunakan untuk data. Terus kemudian ada daftar customer ya di sini. Ya. Jadi ada alamat, terus kemudian ada kota, ada kode pos dan seterusnya. Cuman tidak ada gambar di sini. Oke. Sehingga perlu dibuat sistem informasi, ya, ada tambahan geografi, ya, geographic position, ada information system dan geographic position, a mean of storing, retrieve, sorting and comparing. Jadi ada sebuah store penyimpanan, kemudian retrieve penerimaan, sorting mengurutkan, dan compare. Compare itu membandingkan ya, perbandingan data. Yang di sini datanya apa? Data spasial. Untuk apa? Untuk mensupport ya sebuah proses analisis. Begitu. Jadi ini contohnya. Ada gambar peta, terus kemudian ada keterangan dari gambar peta tersebut. Jadi GIS link graphical feature to tabular data, ya. Jadi GIS menghubungkan fitur grafik, ya, fitur gambar dengan apa? Dengan data atribut yang saya sebut di sini data spasial. Jadi data non spasial itu merupakan keterangan dari data spasial. Jadi ada gambar kuning di sini ya. Panah-panah ini menunjukkan bahwa ini loh keterangan dari objek yang dikotak. Nah, karakteristiknya bagaimana? Ya tentunya di sini ada pengembangan dari perangkat keras yang tujuannya adalah untuk pemetaan, ada yang mengembangkan atau ahlinya kemudian memiliki cakupan yang luas ya, tentunya untuk membantu dalam melakukan proses analisis ya. Di sini ada expert system, ada decision support system, sehingga apabila dibedakan dengan sistem yang lain, sistem informasi geografis ini letaknya ada di mana? Yaitu ada di posisi geografis ya. Atau bisa jadi itu adalah letak koordinat, bisa jadi itu adalah luasan area,
bisa jadi itu adalah keterangan dari garis atau misalkan titik dan seterusnya. Jadi yang pasti di sini adalah ada data tekstual maupun data grafis. Gitu. Oke, cara memperolehnya bagaimana? Ada 5 ya. Cara memperoleh data dalam informasi geografis. Ada survei, ada sensus, statistik, ada tracking, kemudian ada penginderaan jauh. Mungkin yang agak istilahnya mungkin teman-teman baru dengar ya, ada penginderaan jauh atau remote sensing. Jadi kalau survei ya kita datang, ya kita ngukur ya ukurannya berapa, sensus juga disurvei begitu. Nah, kita tetap harus datang, kemudian ada statistik ya. Di sini katanya dengan series data ya, ada data time series seperti itu. Kemudian ada tracking. Tracking merupakan cara pengumpulan data ya, dan menurut periode tertentu untuk tujuan dalam pemantauan dan pengamatan perubahan. Contoh kebakaran hutan, gunung meletus dan seterusnya. Nah, penginderaan jauh di sini nanti akan kita bahas ke dalam sesi yang lain ya. Intinya apa? Intinya adalah indera, Jadi kita mengamati sebuah objek benda geografis namun dari jarak yang jauh gitu. Nah, 3 aspek penting dari informasi spasial adalah kualitas luasan area ya, kualitas dan kepercayaan data ya. Jadi kait dengan metode pengumpulan tadi, terus kecepatan dan ketepatan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Makanya kalau eh, peta itu tidak update, mungkin akan menyesatkan. Karena apa? Karena bisa jadi yang tadinya terlihat tanah itu kosong dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam mungkin 6 bulan atau mungkin bahkan 3 bulan itu sudah berbeda ya pengambilan datanya melalui gambar ya, melalui gambar itu sudah beda, sehingga ini bisa meningkatkan bisa menurunkan kualitas informasi yang dihasilkan. Gitu. Kemudian 3 pendekatan analisis GIS. Jadi bagaimana cara kita untuk menganalisis data? Jadi dari segi geografis ada spasial analis, kemudian ada ecological analis, kemudian ada regional kompleks. Jadi spasial analis itu analisis keuangan, faktor-faktor dan pola penyebaran serta pengendalian pola untuk tujuan efisiensi. Kemudian ecological, interpretasi hubungan, interaksi manusia dan lingkungannya. Terus kemudian ada kombinasi dari pendekatan analisis spasial dan ecological. Jadi kalau kemarin kan sumber data ya, di pertemuan pertama itu ada sumber data, ada hydrological, ada hidrologi, ada litosfer dan sebagainya. Terus ada juga perkembangan peradaban manusia, misalkan ada data kepadatan penduduk yang kaitannya itu interaksi manusia dengan lingkungan, dan bisa juga kombinasi antara keduanya. Oke. Kemudian kebutuhan informasinya apa? Di sini ya ini artinya di sini dibutuhkan oleh siapa sih? Ya saya rasa ini eh, sudah semua bidang ini membutuhkan ya adanya GIS. Nah, 5 komponennya apa di sini? Oke, yang pasti di sini ada hardware, ada software, ada manajemen, terus kemudian ada data ya, ada data yang diolah, terus kemudian ada, tapi saya bilang ada hardware ya, maaf saya ulang, ada hardware, ada software, ada manajemen, ada data, ada brainware. Ya, brainware itu yang mengelola, data-data tadi. Oke, kita lihat komponen perangkat keras nih, ya banyak sekali. Ada data untuk input, untuk data proses, ada output, ada data penyimpanan, kemudian perangkat lunak ya, yaitu yang digunakan untuk mengelola data tadi, misalkan data geografis atau mungkin data non spasial. Kemudian komponen ada data ya, data untuk sistem informasi geografis di sini terkait dengan akurasi data ya. Ada konsep yang mengatakan bahwa here fits in, here fit out. Jadi kalau data yang masuk itu adalah data yang kurang baik, sehingga informasi yang disajikan juga kurang baik. Kemudian gold in, gold out, ya ada data yang masuk itu data yang bagus, keluarannya tentunya juga bagus. Kemudian sumber daya manusia atau brainware-nya tadi ya.
tadi saya keliru menyebutkannya. Jadi ada software, ada hardware, terus kemudian data, ada manajemen, terus kemudian ada metode yang digunakan untuk pengembangan JIS. Oke, brainware itu berarti masuk di dalam sumber daya manusianya, gitu. Mohon maaf ya. Di sini teknologi SIG sangat terbatas kemampuannya jika tidak ada sumber daya manusia atau pakarnya ya, pakar yang saya bilang brainware tadi, otaknya. Jadi bagaimana untuk pengembangan ke depan ini saya rasa agak sulit kalau tidak ada sumber daya manusianya ya. Oke, terus kemudian nah bagaimana proses pengembangannya, tekniknya apa, metodenya apa yang digunakan untuk mengembangkan GIS. Jadi harus memenuhi unsur-unsur layering ini di sini ya. Jadi kalau di sini kita lihat bahwa ada data customer, ada data jalan, ada data parcel, elevation, ada land use. Kemudian di real world-nya itu gabungan dari 1, 2, 3, 4, 5 layer ini. Sehingga terbentuk menjadi sebuah sistem informasi geografis yang bagus. Nah, sehingga subsistemnya menjadi apa? Data manipulation and analysis, kemudian data input, kemudian di dalam SIG itu ada data management, ada data manipulasi, terus kemudian ada data output. Ya, jadi ada data input diolah dulu, ya, diolah dulu, ada teknik, ada pakar, ada teknik atau metode, ada pakarnya, terus kemudian ada data yang dihasilkan dari proses pengolahan pemetaan. Oke. Nah, di sini data inputnya apa? Bisa jadi kita ambil menjadi sumber datanya dari sumber data tabel, ada laporan, pengukuran lapangan, data digital, peta tematik, citra satelit, foto udara, dan lain-lain. Nah, itu sebagai input. Kemudian disimpan, ya, diterima, diproses, sehingga keluar outputnya dalam bentuk tabel, peta, laporan, dan informasi digital. Nah, sehingga tidak semua data input ini ditampilkan, namun hanya hal-hal yang penting yang membantu dalam proses pengelolaan data geografis. Nah, bagaimana cara inputnya? Nah, ada alatnya sebenarnya. Jadi nanti kita akan pelajari pada di beberapa pertemuan berikutnya. Jadi bagaimana cara kita menginputkan data ya? Yang pertama ada manual digitizing, jadi kita melakukan digitasi manual. Jadi istilahnya misalkan kita gambar sebuah peta, terus kemudian kita melakukan istilahnya digitizing ya ke dalam sebuah peta digital. Jadi yang tadinya berbentuk kertas kita ubah ke dalam bentuk digital. Kemudian bisa juga dalam bentuk scan. Kita punya gambar peta, kemudian di scan, terus kemudian dari situ kita digitize. Kemudian ada remote sensing atau penginderaan jauh tadi, ya. Kemudian ada existing digital data, vektor dan raster. Di sini dibagi menjadi dua, ada digital base map, terus kemudian ada database. Ya, bedanya tadi map-nya itu adalah gambar spasial, gambar permukaan bumi, kemudian database-nya itu data yang menerangkan dari objek permukaan bumi itu. Nah, ini metodenya, sumber masukan datanya, ada peta, ada survei, ada data penginderaan jauh, ya, termasuk di dalamnya juga kebutuhannya. Ada juga yang kita sebut dengan GPS, Global Positioning System, yaitu kaitannya dengan satelit yang ada di muka bumi. Nah ini yang serunya kan kalau GPS dulu kan berbayar ya. Kalau sekarang kan fitur-fitur HP yang zaman sekarang ini sudah memiliki fitur itu, sehingga kita tidak perlu membayar kepada pihak ketiga untuk mendapatkan peta. Kita cukup membeli HP-nya, kita punya koneksi internet, sehingga kita bisa menggunakan GPS. Ya, ada sistem yang terdiri dari 24 satelit, kemudian ada sinyal yang diterima oleh peralatan khusus, dan seterusnya. Kemudian ada remote sensing atau penginderaan jauh, ya, menggunakan satelit. Mungkin kalau sekarang yang ngetren itu drone ya, drone di situ ada merekam gambar di permukaan bumi yang mungkin lokasinya itu sulit untuk kita jangkau secara manual.
sehingga kita menggunakan alat. Kemudian satelit yang ada berdasarkan detail informasi bisa didapatkan ada spektrum gelombang elektromagnetik yang dirasakan. Jadi misalkan ketika kita ingin mencari pesawat yang jatuh ke dalam ke dalam laut, sehingga perlu alat-alat khusus yang digunakan untuk mendapatkan objek tersebut. Nah ini kan tidak bisa diambil foto udara melalui drone, namun mungkin bisa ada gelombang resonansi atau gelombang elektromagnetik yang menandakan bahwa di situ ada sebuah objek, benda dan seterusnya. GPS dan remote sensing merupakan sumber input data untuk GIS. GIS menyediakan kemampuan untuk menyimpan dan memanipulasi data GPS dan remote sensing. Nah ini masih di software ya. Softwarenya bisa ArcInfo, ArcView, MapInfo, AutoCAD. Ya, ini ada daftar formatnya begitu. Jadi objek data geografis ini kan bervariasi ya. Tergantung nanti kita dapatnya itu berupa apa, berupa gambarkah, titik koordinatkah, dan sebagainya, sehingga kita melakukan konversi data menggunakan software ini ya. Nah nanti formatnya keluarannya juga berbeda gitu. Ini contoh data input dari ArcView ya. Kalau ArcView itu file luarannya itu .shp. Ini data outputnya, yaitu menghasilkan peta elektronik ya berbasis data ya dalam bentuk soft copy. Kemudian perlu untuk mengkaji kualitas, akurasi, dan kemudahan dalam penggunaan yang untuk menghasilkan output yang diinginkan. Kemudian di sini umumnya sistem berbasiskan vektor yang dapat menghasilkan peta berkualitas tinggi ya daripada berbasis raster ya. Ini terkait dengan inputan, bedanya ya konsep dasar untuk raster dan vektor itu, kalau vektor itu kan titik ya, sehingga yang paling sederhana aja ketika zooming, kalau data vektor ini di zoom ini nggak pecah, kalau raster ini bisa jadi kemungkinannya akan pecah gambarnya. Kemudian data output device, ada pen plotter, inkjet plotter ya. Ini pen plotter itu seperti apa ya? Pen plot untuk nitik-nitik itu digitizer. Kemudian inkjet plotter itu kalau misalkan kita nyetak sebuah peta ya, tentunya ada alat khusus ya, tidak printer sembarangan begitu. Ada thermal plotter gitu, thermal itu kan suhu ya. Nah ini mungkin alat-alat khusus. Sehingga kita dapatkan ya siklus dalam proses GIS ini. Bagaimana prosesnya? Jadi define a problem, menemukan permasalahannya apa, kemudian define GIS kriteria, kriteria yang akan digunakan itu apa. Kriteria itu ya bisa jadi itu indikator gitu ya. Jadi misalkan tujuannya kita membuat peta jalan, berarti kebutuhannya adalah data jalan, terus ruas jalan, panjang jalan dan seterusnya. Kemudian import and build dataset. Ya, ini kita buat menjadi dua ya, database spasial dan database non spasial. Kemudian ada analisis. Ya, analisis tadi kalau data jalan kita untuk mencari rute terdekat misalkan ya. Dan kemudian outputnya apa? Outputnya adalah sebuah peta jalan terdekat. Nah, terus ada keputusan. Keputusan itu rekomendasi. Ya, rekomendasi jalan terdekat yang dilalui itu adalah 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan seterusnya. Itu untuk kasus misalkan untuk mencari rute jalan ya terdekat. Mungkin nanti Anda bisa mencoba mencari permasalahan di dalam dunia nyata yang akan diselesaikan dengan menggunakan sistem informasi geografis. Oke, mungkin ini dulu yang perlu kita bahas untuk materi pertemuan kedua ini. Yang penting Anda memegang yang namanya konsep dasar dari proses sistem informasi geografis seperti itu ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan ya silahkan Anda menuliskannya di dalam forum ya. Nanti saya buatkan forum di dalam Learning Management System sehingga kita bisa membahas
permasalahan tentang GIS di dalam forum itu. Ya mungkin sampai di sini dulu, kita bertemu lagi minggu depan dengan materi lanjutan dari konsep dasar sistem informasi geografis. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.